Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, saudara-saudari, mahasiswa, pendengar setia Psikologi Podcast dimanapun berada. Beberapa tahun belakangan ini isu kesehatan mental menjadi hal yang terus diperbincangkan, baik di kalangan remaja, dewasa, dan lansia. Sudah mulai ada kesadaran bahwa kesehatan mental ini sangat penting gitu, untuk diperhatikan. Dan salah satu hal yang diyakini, gitu, hal yang dirasa bisa untuk menjaga kesehatan mental, dengan kata lain mengurangi efek negatif, mengurangi stres, mengurangi depresi, itu adalah dengan mencintai diri sendiri. Bahasa Inggrisnya adalah self-love. Banyak konten-konten, banyak pembicaraan dibuat khusus untuk membahas self-love ini. Karena tadi self-love diyakini dapat membantu kesehatan mental, menjaga kesehatan mental individu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan. Misalnya di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Apapun musibah yang kita terima, baik itu kesusahan hati, kesedihan, apapun itu di dunia ini, maka sebenarnya itu disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri, perbuatan kita sendiri. Dan di dalam surat yang lain, Yunus ayat ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi manusia, dan manusialah yang menzolimi dirinya. Nah, meskipun rasanya terlambat untuk menyadari bahwa kita perlu mencintai diri sendiri, namun tidak ada salahnya untuk kita belajar mulai mencintai diri kita sendiri. Meskipun dalam sejarahnya mencintai diri sendiri ini menuai pro dan kontra. Misalnya para filsuf terdahulu seperti Plato dan Immanuel Kant. Plato mengatakan bahwa self-love, mencintai diri sendiri ini adalah kejahatan besar karena dapat menghambat seseorang itu untuk berperilaku baik dan berperilaku adil. Sementara itu Immanuel Kant mengatakan bahwa mencintai diri sendiri, self-love ini akan membuat seseorang itu menjadi sulit untuk berperilaku moral gitu. Dengan kata lain, sulit untuk bermoral. Di satu sisi, tokoh psikoanalisis Erich Fromm justru menekankan pentingnya mencintai diri sendiri. Karena mencintai diri sendiri ini akan membantu seseorang itu terhubung dengan baik, terhubung dengan orang lain. Yang mana mencintai diri sendiri ini juga akan membantu pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang, baik secara intelektual maupun secara sensual. Meskipun terjadi beberapa perdebatan mengenai konsep mencintai diri sendiri, beberapa penelitian baru-baru ini, salah satunya penelitian Hiva Hensky, itu mencoba untuk mendefinisikan ulang self-love.
mencintai diri sendiri dengan melakukan penelitian secara empiris. Dirinya mewawancarai beberapa psikoterapis dan membuat kesimpulan apa yang dimaksud dengan mencintai diri sendiri atau self-love. Self-love adalah sebuah sikap kebaikan terhadap diri yang dapat dipelajari. Learnable attitude of self-kindness. Self-love sendiri itu terdiri atas 3 komponen. Komponen yang pertama adalah self-contact. Artinya mengenali unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Meresapi setiap pengalaman hidup yang kita alami. Nah, dengan self-contact ini, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya diri kita ini memiliki unsur yang mana di dalam ilmu psikologi sering disebut dengan mind and body, pikiran dan tubuh. Dan juga terkadang disebutkan soul, jiwa. Menariknya, di dalam Islam sudah sering dibicarakan bahwa diri manusia itu setidaknya terdiri atas 4 unsur, yaitu akal, hati, ruh, dan jasad. Dengan menyadari unsur-unsur ini, maka seseorang akan memahami bahwa dirinya memiliki kelemahan dan kekurangan. Ketika menyadari kelemahan dan kekurangan inilah akan muncul self-acceptance. Nah, ketika kita sudah mulai menerima kelebihan dan kekurangan ini, maka akan memunculkan apa yang disebut dengan self-care, yaitu pemeliharaan diri. Kita akan mulai memperhatikan diri, memelihara diri secara fisik maupun emosional. Yang mana hal ini tentu saja akan memberikan dampak yang baik dan positif bagi kesehatan mental kita. Dalam penelitiannya, Eva Hensky juga menemukan bahwa mencintai diri sendiri dan self-love ini berbeda dengan narsistik atau narsisisme. Menggunakan alat ukur narsistik dan narsisisme, serta alat ukur mencintai diri, dirinya menemukan bahwa kedua konsep ini memiliki korelasi yang lemah. Dan korelasinya itu mendekati 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memang mencintai diri sendiri sebenarnya berbeda dengan narsistik atau narsisisme. Selanjutnya, dirinya juga menemukan bahwa mencintai diri sendiri atau self-love ini sebenarnya berkaitan dengan konsep psikologis lainnya. Konsep psikologis itu adalah kepuasan terhadap hidup dan juga resiliensi, ketahanan dalam menghadapi setiap permasalahan. Eva melalui disertasinya juga menemukan gitu bahwa mencintai diri sendiri itu memiliki hubungan yang negatif dengan simptom depresi. Artinya semakin orang mencintai dirinya, maka simptom depresi yang dirasakannya akan semakin rendah. Demikianlah mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membuat kita terus belajar mencintai diri sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.